masuk dalam definisi obat, vasopressin adalah hormon sekaligus obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi atau penyerapan kembali air di ductus collectifus, sehingga mengurangi volume urin dan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Vasopressin bekerja melalui reseptor V2 yang meningkatkan pemasangan saluran air atau aquaporin pada ginjal. Selanjutnya, nama generik dan nama paten dari obat vasopressin. Nama generiknya adalah vasopressin. Nama paten yang pertama ada vasostrict, pitressin, agripressin, dan vasopressin injection. Gambar tiap sediaan bentuk obat. Obat vasopresor yang bekerja pada sistem renal atau ginjal dan vaskular berfungsi mempertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan, seperti vasopressin dan analognya seperti desmopressin. Yang kedua, norepinefrin, dan yang ketiga, angiotensin 2. Sediaan obat ini disesuaikan untuk kebutuhan gawat darurat di ruang perawatan intensif maupun terapi rawat jalan. Berikut adalah bentuk sediaan obat vasopresor atau sistem ginjal utama. Yang pertama sediaan injeksi atau intravena atau intramuskular. Bentuk sediaan ini adalah yang paling utama untuk kondisi kritis, shock atau hipotensi berat yang memengaruhi fungsi ginjal. Obat ini diberikan langsung ke dalam aliran darah dengan pemantauan ketat menggunakan infusion pump. Yang pertama vasopressin, dalam kurung argipressin atau pitressin atau vasostrict berupa cairan bening dalam ampul atau vial untuk infus. Yang kedua, norepinefrin atau levopad, yaitu cairan pekat steril dalam ampul yang harus diencerkan terlebih dahulu sebelum diberikan secara infus intravena. Yang ketiga, angiotensin 2 atau giapresa, itu sediaan cairan injeksi konsentrat dalam vial digunakan untuk shock septik atau distributif. Oke, selanjutnya sediaan nasal atau semprot hidung. Obat dari golongan vasopressin seperti desmopressin memiliki bentuk sediaan semprotan hidung atau nasal spray atau nasal pump. Sediaan ini digunakan untuk terapi antidiuretik, mengontrol volume urin pada diabetes insipidus, dan mengatasi nokturia atau sering kencing malam. Yang ketiga, sediaan oral atau tablet atau sublingual. Sediaan tablet umumnya digunakan untuk terapi jangka panjang, gangguan endokrin atau kelainan hormon seperti diabetes insipidus sentral. Mencakupi desmopressin asetat atau minirin yang tersedia dalam bentuk tablet minum biasa atau tablet sublingual atau diletakkan di bawah lidah agar diserap lebih cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai golongan dan klasifikasi obat vasopressin dalam sistem renal. 1. Golongan obat. Vasopressin termasuk golongan hormon antidiuretik ADH. 2. Klasifikasi farmakologi. Hormon posterior hipofisis atau neurohipofisis, agonis reseptor vasopressin atau terutama reseptor V1 dan V2. 3. Klasifikasi berdasarkan kerja pada sistem renal. Antidiuretik meningkatkan reabsorpsi air di tubulus distal dan ductus collectifus renal melalui aktivitas reseptor V2, menyebabkan peningkatan pemasangan kanal air aquaporin 2 pada membran sel ductus collectifus sehingga air lebih banyak diserap kembali ke sirkulasi. 4. Mekanisme kerja. Vasopressin berkaitan dengan reseptor V2 di renal, mengaktifkan adenilat siklase dan meningkatkan KAM sehingga meningkatkan permeabilitas tubulus terhadap air dan mengurangi volume urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikasi dan kontraindikasi. Indikasi vasopressin pada sistem renal. Yang pertama, diabetes insipidus sentral. Vasopressin digunakan untuk menggantikan kekurangan hormon antidiuretik hormon atau ADH sehingga meningkatkan reabsorpsi air di ginjal dan mengurangi produksi urin yang berlebihan. Yang kedua, shock septik dengan resiko cedera ginjal akut atau AKI. Vasopressin dapat membantu meningkatkan tekanan darah dan mempertahankan perfusi ginjal sehingga aliran darah ke ginjal tetap adekuat. Yang ketiga, poliura akibat defisiensi ADH.
Digunakan untuk mengurangi kehilangan cairan yang berlebihan melalui urin pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan gangguan hormon ADH. Yang selanjutnya yaitu kontraindikasi atau kehati-hatian vasopresin pada sistem renal. Yang pertama, hipersensitivitas terhadap vasopresin, yang merupakan kontraindikasi absolut karena dapat menyebabkan reaksi alergi serius. Yang kedua, penyakit ginjal kronis atau CKD berat, yang mana penggunaannya harus dipantau secara ketat karena dapat menyebabkan retensi cairan dan gangguan keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, hiponatremia. Vasopresin meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat memperburuk kadar natrium yang sudah rendah. Dan yang terakhir yaitu anuria yang tidak berhubungan dengan diabetes insipidus. Vasopresin tidak efektif apabila ginjal sudah tidak mampu memproduksi urin. Jadi kesimpulannya adalah, pada sistem renal, vasopresin terutama digunakan untuk mengatasi diabetes insipidus sentral dan membantu mempertahankan perfusi ginjal pada kondisi syok. Penggunaannya itu perlu hati-hati pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, hiponatremia, atau gangguan fungsi ginjal berat karena dapat menyebabkan retensi cairan dan gangguan elektrolit. Selanjutnya, efek samping vasopresin pada sistem renal terutama berkaitan dengan peningkatan reabsorpsi air di ginjal. Vasopresin bekerja pada reseptor V2 di tubulus pengumpul ginjal sehingga mengurangi produksi urin dan meningkatkan retensi cairan. Akibatnya, pasien dapat mengalami oliguria atau penurunan jumlah urin, retensi cairan, edema, dan hiponatremia. Kadar natrium rendah dalam darah akibat pengenceran cairan tubuh. Pada kasus yang berat, hiponatremia dapat menyebabkan sakit kepala, mual, kebingungan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Selain itu, vasopresin yang berkelebihan atau berkepanjangan dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan keseimbangan cairan elektrolit sehingga memerlukan pemantauan output urin, kadar natrium, serta fungsi ginjal secara berkala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik obat vasopresin. Farmakokinetik mempelajari bagaimana tubuh bereaksi terhadap obat, mulai dari obat masuk ke dalam tubuh, mengalir di dalam darah hingga akhirnya dibuang oleh tubuh. Yang pertama adalah absorpsi. Vasopresin akan hancur oleh asam lambung jika diminum secara oral. Itulah mengapa pada kondisi darurat seperti syok, obat ini wajib diberikan lewat infus atau intravena agar langsung masuk ke dalam darah dan bekerja secara instan. Yang kedua, distribusi. Begitu masuk ke dalam pembuluh darah, obat ini menyebar dengan sangat cepat, mencari organ target utamanya, yaitu otot pembuluh darah dan sel-sel di ginjal. Yang ketiga, metabolisme. Obat ini tidak bertahan lama di dalam tubuh karena langsung dirombak secara cepat di organ hati dan ginjal oleh enzim yang bernama vasopresinase. Yang keempat, yang adalah ekskresi. Waktu paruh atau durasi kerja efektif obat ini hanya sekitar 10-20 menit. Setelah itu, sisa obat yang sudah tidak aktif akan langsung dibuang oleh ginjal melalui urin. Yang kedua, farmakodinamik, mempelajari bagaimana obat bekerja pada tingkat seluler dan efek biokimia serta fisiologis apa yang ditimbulkannya pada tubuh. Ini berfokus pada efek terapi atau kesembuhan maupun efek samping obat. Obat ini bekerja pada dua reseptor utama. Yang pertama adalah V1 yang berada di pembuluh darah. Ketika vasopresin menempel di sini, terjadi peningkatan kalsium di dalam sel yang membuat otot polos pembuluh darah berkontraksi. Efek klinisnya adalah vasokontraksi yang kuat. Di rumah sakit, efek ini sangat diandalkan untuk menaikkan tekanan darah atau MAP pada pasien yang mengalami syok berat seperti syok septik. Selanjutnya, reseptor kedua adalah V2 yang berkaitan erat dengan sistem renal atau ginjal. Reseptor ini berada di saluran pengumpul ginjal atau ductus collectivus. Saat berikatan dengan V2, sel akan meningkat CAMP yang fungsinya seperti memanggil saluran air bernama aquaporin 2 untuk menempel di permukaan sel. Akhirnya, dinding saluran yang tadinya tidak bisa ditembus air, sekarang menjadi sangat permeabel. Air di urin primer langsung ditarik kembali ke dalam darah. Efek klinisnya, tubuh bisa menjaga keseimbangan cairan, urin menjadi lebih sedikit dan pekat, serta secara instan dapat mengatasi gejala haus dan kencing berlebih pada pasien diabetes insipidus. Selanjutnya, dosis dan cara pemberian. Dosis dan cara pemberian vasopresin untuk sistem renal. Pertama, dosis untuk diabetes insipidus perennial atau non-nephrogenik. Vasopresin digunakan untuk mengobati diabetes insipidus yang disebabkan oleh kekurangan hormon hipofisis dalam tubuh. Dosis dewasa 5-20 unit atau 0,25-1 ml diberikan secara subkutan atau intramuskular setiap 4 jam atau 2-4 kali sehari. Dosis anak 2,5-10 unit intramuskular sekali sehari atau sesuai kebutuhan. Dosis ultra low untuk diabetes insipidus
postoperatif continuous infusion dengan dosis yang mengarah pada 20 international unit per 24 jam yang menggunakan sharing pump untuk menghasilkan reduksi sustain pada output urin. Cara pemberian untuk diabetes insipidus, suntik subkutan atau intramuskular. Untuk shock vasodilatorik infus intravenous. Pengenceran 2, ml atau 50 unit dilarutkan dalam 500 ml NaCl 0,9% atau glukosa 5% menghasilkan konsentrasi 0,1 unit per mililiter. Dosis awal shock 0,03 unit per mililiter intravena infus. Titrasi naikkan 0,005 unit per menit setiap 15 menit hingga target tekanan darah dosis maksimal 0,1 unit per menit atau shock kardiogenik atau 0,07 unit per menit shock septic. Mekanisme kerja pada sistem renal, vasopresin bekerja pada ginjal dengan berinteraksi dengan reseptor P2 di tubulus kolektus ginjal, meningkatkan reabsorpsi air melalui aktivitas sequential akhir urin -2, mengurangi volume urin dan meningkatkan osmolitas urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dosis conduration. Vasopressin atau audiuretic hormone pada sistem renal bekerja dengan meningkatkan permeabilitas tubulus ginjal, memicu reabsorpsi, dan mengatur produksi urin. Dalam konteks medis, obat ini berfungsi untuk mengatasi diabetes insipidus, shock vasodilitas, dan pendarahan saluran cerna. 1. Pemantauan fungsi ginjal dan cairan. Pertama, ginjal dan cairan intake dan output, pantau tetap produksi urin dan asupan cairan pasien untuk mencegah dehidrasi atau intoksikasi air atau kelebihan cairan. 2. Berat jenis urin, pantau konsentrasi dan berat jenis urin secara berkala. 3. Berat badan, timbang berat badan pasien secara rutin untuk mendeteksi adanya retensi cairan dan edema. Kedua, pemantauan hemodinamik. Pertama, tanda-tanda vital, monitor tekanan darah, denyut jantung, dan EKG setiap jam selama infus intravena atau IV berlangsung. Kedua, perfusi jaringan. Kaji apakah ada tanda-tanda iskemia, nyeri dada, atau gangguan neurologis karena efek vasokonstriksi obat ini. Ketiga, jalur pemberian. Administrasi atau IV jalur sentral sebaiknya diberikan melalui kateter vena sentral karena resiko nekrosis jaringan jika terjadi ekstravasasi pada vena perifer. 4. Indikasi dan kontraindikasi. Waspadai penggunaan pada pasien dengan riwayat gagal jantung atau penyakit kardiovaskular. Menjelaskan terkait indeks keamanan kehamilan. Indeks keamanan kehamilan sering disebut sebagai kategori kehamilan FDA. Dalam sistem klasifikasi ini digunakan untuk mengelompokkan obat-obatan berdasarkan faktor risiko potensial terhadap janin jikalau seorang ibu hamil mengonsumsi obat-obatan tersebut. Kategori keamanan obat untuk ibu hamil terdiri dari 5. Yang pertama itu A, yang artinya aman. Studi terkontrol pada manusia tidak menunjukkan risiko pada janin. Kedua, B, artinya cukup aman. Pada hewan tidak menunjukkan risiko, namun belum ada studi terkontrol pada manusia. Yang ketiga, C, artinya perlu kewaspadaan. Studi pada hewan menunjukkan risiko, efek samping, atau belum ada studi pada manusia. Manfaat harus melebihi dari risiko. Yang keempat, D, terbukti berisiko. Terdapat bukti risiko terhadap janin manusia, namun manfaatnya bisa diterima dalam kondisi darurat medis tertentu pada manusia. Yang kelima itu X, artinya kontradikasi atau dilarang. Risiko nyata pada janin jauh melebihi manfaatnya, tidak boleh digunakan oleh seorang wanita hamil. Yang terakhir yaitu special medication. Penggunaan vasopressin memerlukan perhatian khusus pada sistem renal karena obat ini bekerja pada reseptor V2 di ductus collectivus ginjal yang meningkatkan ekspresi aquaporin 2 dan reabsorpsi air. Mekanisme tersebut menyebabkan penurunan volume urin dan peningkatan retensi air dalam tubuh. Akumulasi air yang berlebihan dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan dan hiponatremia. Oleh karena itu, selama terapi vasopressin perlu dilakukan pemantauan keseimbangan cairan, output urin, serta kadar natrium serum secara berkala. Selain itu, pasien dipantau terhadap tanda-tanda dan gejala hiponatremia seperti sakit kepala, mual, muntah, kelemahan, kebingungan, hingga kejang pada kondisi yang berat.